rahmatnya Allah itu harus diterima, harus kita terima dengan kebahagiaan. Itu seperti itu. Boleh hujan-hujanan di talang air, boleh. Boleh. Tuh, makanya majelis kan alhamdulillah halamannya luas ya teman-teman ya. Dan itu nggak terlihat oleh orang. Makanya kalau lagi di majelis hujan-hujanan pada lari-larian pun nggak ada yang lihat. Itu seperti itu. Ya. Yuk besok yang mau kesini tuh besok. Insya Allah lagi musim hujan, nanti hujan-hujanan. Di sini setiap sore lagi hujan terus, alhamdulillah. Yang pada intinya doa itu bukan bahasa Arab, doa itu bahasa hati. Makanya ketika berdoa, sesuai bahasa kita aja, apa yang kita mohonkan gitu. Jadi kalau doa itu sebetulnya bahasa hati. Nah makanya kalau saya ketika hujan-hujanan, ya misal ketika saya sedang berikhtiar untuk jalan sehat, jalan sembuh, untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya, maka saya doa, ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan hujan kau jadikan rahmatmu ya Allah. Bersama dengan rahmatmu ini hamba mohon sebagai jalan ikhtiar, jalan sehat, jalan sembuh penyakit hamba, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuh hamba, pembunuh segala setan yang ada dalam dada. Kan gitu. Karena disebutkan dalam Al-Quran, hujan itu pembunuh setan yang di dada. Makanya orang kalau habis kesetanan, kena air hujan pada demam. Orang yang habis marah-marah di jalan, kemudian kehujanan, demam. Apalagi orang begitu turun hujan, dia sedang di perjalanan, merasa kecewa, belum nyampe udah hujan lagi. Nah, pasti demam orangnya. Pasti demam. Pasti demam. Gitu ya teman-teman ya. Makanya hayu ikhtiarkan dengan air hujan. Luar biasa, manfaatnya luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali. Mana mungkin rahmat turun berdampak buruk ketika kita tidak melakukan kesalahan. Makanya ketika turun hujan, jangan melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah kecewa dengan turunnya hujan. Apalagi yang punya acara hajatan, punya acara kegiatan, entah itu pengajian, entah itu acara apa di lingkungan, pas turun hujan, kecewa sama hujan, hati-hati. Bisa jadi musibah untuk daerah tersebut. Ya, makanya ketika turun hujan harus bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Makanya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, makanya ketika lagi hujan tuh luar biasa. Jadi satu air hujan, kedua ruqyah alami itu mandi sebelum sholat subuh. Nah itu ruqyah alami. Ada 2 ruqyah alami itu. Itu sangat luar biasa dahsyatnya. Nah kalau air hujan itu yang bikin dahsyatnya lagi untuk ikhtiar perkara keturunan. Bagi teman-teman yang berikhtiar terkait perkara keturunan dengan perantara air hujan, kan diajarkan ya dulu waktu di pelatihan diajarkan juga ya. Waalaikumsalam. Jadi begitu hujan-hujanan tuh berdua sama suami. Hujan-hujannya gimana? Ya pada intinya minta berdoa kepada Allah, semoga dengan wasilah perantara air hujan ini jalan kesuburan, jalan Allah bersihkan segala penghalang, segala penutup yang menghalangi untuk belum adanya keturunan. Jadi kan belum ada keturunan tuh ada penghalang teman-teman. Ingat, jangan prasangka buruk, ada orang ngehalangin. Bukan, penghalang itu dari kesalahan diri kita. Kan disebutkan dalam ayat, ketika sperma itu dipancarkan, mereka berjuang untuk ketemu dengan si indung telurnya. Nah, perjuangan mereka itu panjang perjuangannya. Nah, itu memiliki beberapa pintu-pintu. Nah, pintunya itu satu, pintu antara suami dan istri, bagaimana hubungan suami dan istri itu. Kemudian pintu kedua dengan orang tua, bagaimana hubungannya dengan orang tua dan mertua, segera perbaiki. Pintu ketiga dengan saudara, orang sekitar, ayo perbaiki. Nah setelah itu perbaiki lagi sifat-sifat yang tidak baik. Contoh sifat-sifat yang tidak baik itu ketika sedang berhubungan baik laki-laki atau perempuan, ada salah satu yang terpaksa. Nah itu nggak boleh. Misal contoh perempuannya terpaksa melayani atau laki-lakinya terpaksa mau ngikutin kemauan istri. Nah ada rasa keterpaksaan, itu nggak bakalan jadi teman-teman, nggak bakalan jadi. Kenapa orang ketika kasusnya pelecehan kenapa bisa? Nah itu beda, itu ada peranan setan di sana, Makanya kalau yang suami istri kenapa ada kesulitan segala macam, ya banyak penghalang-penghalangnya. Apalagi ketika awal nikah sudah banyak konflik, baik tentang kepada mertuanya, calon mertua dan lain sebagainya, itu jadi jalan kesulitan. Ditambah lagi ada ucapan-ucapan baik dari dirinya maupun dari orang tuanya. Nanti saya mah belum pengen punya anak dulu, pengen pacaran dulu. Nah, itu bisa jadi jalan kesulitan untuk menambahkan keturunan.
Atau mungkin dari orang tuanya, nah jangan dulu punya anak, fokus dulu nabung, fokus dulu karir segala macam. Itu pun sama bisa jadi jalan sulitnya. Nah, makanya ucapan-ucapan itu digugurkan dulu. Bagaimana menggugurkannya? Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Gugurkan ucapan-ucapan itu. Gugurkan. Usahakan rutin berdua melakukan. Ya, misal setiap hari Jumat berbagi makanan, diniatin kafarot. Nanti hari Senin, Selasa, Rabunya atau Rabu kami atau Selasa, Rabu, Kamis atau Sabtu, Ahad, Senin bebas. Yang penting di hari yang lain puasa kafarot 3 hari bersama-sama. Nah, itu dahsyat banget teman-teman. Setelah berkafarot, berbagi makanan rutin. Kemudian setelah hujan-hujanan, ingat stop 3 hari. Kurang lebih 3 hari, jangan dulu berhubungan. Jangan dulu. Jadi setelah hujan-hujanan, jangan langsung berhubungan. Ya, nunggu 3 hari dulu. Setelah 3 hari, namun di saat nunggu 3 hari ini bukan berarti diem. Enggak. Ada caranya. Caranya apa? Yuk relaksasikan pangkal paha. Paha bagian dalam itu ditekan pelan-pelan. Boleh pakai penghangat. Mungkin pakai kompresan hangat atau mungkin pakai sikut kita diginiin. Nah, yang penting pangkal paha ini dihangatkan. Misal pakai kompresan hangat atau mungkin dengan berbekam itu sangat bagus sekali. Nah, nanti setelah 3 hari baru melakukan. Setelah melakukan, saran dari saya bukan di malam hari, namun di pagi hari. Kurang lebih antara jam 8 sampai jam 11. Nah, tuh kurang lebih di jam itu. Karena di jam itu masa-masa yang sangat luar biasa. Ya, masa-masa yang sangat luar biasa. Masa-masa yang sangat luar biasa. Malam boleh nggak? Boleh. Namun kalau ini kan khusus bagi yang sedang berikhtiar untuk perkara keturunan, itu usahakan berhubungannya itu pagi hari. Antara jam 8 sampai jam 11. Ya, usahakan pagi hari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di saat seperti itu, tubuh kita itu sedang fit-fitnya. Organ-organ tubuh kita itu sedang bahasanya on fire semua gitu. Jadi sedang maksimal, tenaga, mood dan segala macam itu sedang maksimal semuanya. Itu antara jam 8 sampai jam 11. Nah, itu usahakan di jam itu. Namun sebelum itu usahakan ya sholat duha dulu, sholat dulu, munajat dulu sama Allah. Terus kerjasama yang baik, ya kerjasama yang baik. Jangan sok jual mahal, segala macam, kerjasama yang baik. Dimana ketika sedang seperti itu, usahakan si perempuan sampai duluan. Ketika si perempuan udah sampai, baru disusul oleh laki-laki. Seperti apa caranya? Teman-teman silakan bisa latihan. Gimana caranya biar si perempuan sampai duluan. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Makanya dahsyat banget teman-teman, dahsyat banget. Ya, dahsyat banget. Pokoknya seperti itu. Makanya masa iya dalam 1 minggu nggak ada waktu libur kan? Ya, terkadang karena sibuknya bekerja, yang perempuan sibuk kerja, yang laki-laki juga sibuk kerja. Nah, akhirnya apa? Lelah. Maka si itu sperma pun akhirnya jadi lemah. Nanti cara ciri-ciri lemah itu apa? Bening bagi si laki-laki, bening. Nggak ada gumpalan-gumpalan putih, apalagi warna putih, gumpalan putih aja nggak ada. Nah, itu yang buruk, yang kurang baik. Makanya harus diimbangi pula dengan olahraganya dan lain sebagainya. Itu bagi yang ingin untuk keturunan. Itu seperti itu ya. Ya. Jangan diminum air hujannya, jangan. Kalau lagi promil itu bukan diminum air hujannya, namun untuk mandi. Nah, adapun yang diminum dituliskan dalam kitab Tibun Nabawi, salah satunya buah zuriat. Nah, itu pakai serbuknya. Ya, jadi air sampai mendidih, kasih buah zuriat yang bubuk saja. Beli yang bubuk sekarang kan banyak. Cukup 1, 2, 3 sendok aja, nanti dikasih madu. Pakainya madu yang murni, baru udah diminum. Bisa juga dengan kurma muda. Sekarang kan banyak nyari kurma muda. Di online juga banyak. Banyak kok wasilah-wasilah jalannya. Nah, lakukan itu tawakal. Tawakal itu apa? Jangan memaksa Allah untuk hasilnya. Jadi yang penting kita maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar. Perkara hasil tawakal. Ya, perkara hasil tawakal. Orang yang bisa menempatkan dirinya tawakal, insya Allah berhasil teman-teman. Nggak lama. Program hamil di tempat kami itu 2 bulan. Program hamil di tempat kami itu 2 bulan. Nggak lama. Ya. Ya. Alhamdulillah. Saya endapkan dulu, terus direbus air hujannya. Kalau direbus nggak apa-apa, namun kalau air hujan mentah jangan. Nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi
Seperti itu ya, kalau yang program di tempat kami itu seperti itu. Jadi luar biasa, air hujan itu luar biasa sekali. Ya, itu ya teman-teman, jika ada saudaranya, jika ada anaknya, menantu, atau orang-orang terdekat yang sedang berikhtiar terkait perkara keturunan, mumpung lagi musim hujan lagi sekarang, ayo ikhtiarkan dengan jalan hujan-hujanan. Itu seperti itu ya. Luar biasa pokoknya, luar biasa sekali. Manfaat air hujan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bahkan ada orang yang memiliki sakit menahun. Sakit menahun gak sembuh-sembuh sakitnya. Kemudian apa? Beliau memaksakan diri untuk hujan-hujanan. Ketika mendengar nasihat-nasihat, ketika waktu itu belum ada live ya, saya sampaikan di majelis saya sendiri. Kemudian waktu itu saya belum ada live di TikTok, belum ada. Jamaah kami kemudian mempraktekannya. Bahkan sampai bahasanya karena gak bisa jalan ya, akhirnya digotong-gotong sama anak-anaknya. Namun proses gotongnya akhirnya jadi ketawa-ketawa, jadi bahagia. Nah, rasa bahagia itu juga mempengaruhi teman-teman. Karena kebahagiaan itu membuat organ tubuh kita itu sehat kembali. Ingat, rasa bahagia bisa membuat organ tubuh kita sehat kembali. Ya, makanya Pak, kebanyakan orang sakit kenapa? Karena kurang bahagia. Kenapa kurang bahagia? Karena banyak pikiran. Apa yang dipikirkan? Karena banyak masalah. Yang sebetulnya masalah itu bukan untuk dipikirkan. Nah, orang semakin banyak pikiran, kebahagiaan semakin sedikit, otomatis organ tubuh banyak yang sakit. So, teman-teman yang banyak sakit, teman-teman yang gampang sakit, karena apa? Karena kebahagiaannya sedikit. Padahal kebahagiaan itu milik kita sendiri. Bukan mengandalkan materi, bukan mengandalkan pemberian. Nah, meskipun itu bisa jadi wasilah, namun kunci kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri. So, orang yang sakit-sakitan, so, saya tanya, bahagia Anda banyak apa dikit? Anda merasakan sedikit kebahagiaan, makanya banyak organ tubuhnya yang bermasalah. Jadi apa namanya, apalagi orang-orang anxiety, mencari kebahagiaan itu sulit bagi orang anxiety, karena yang dia pikirkan hanya masalah terus setiap hari, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga dia lupa caranya bahagia. Makanya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, datang penyakit lain lagi, datang penyakit baru lagi, sehingga muncul sensasi yang bermacam-macam. Kenapa? Sulit untuk bahagia orang anxiety itu. Orang anxiety itu sulit bahagia. Sulit. Karena yang dipikirkan hanya keluh kesah, hanya ketakutan, hanya kekhawatiran, hanya kecemasan. Padahal udah dikasih tahu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu penyakit jasad atau penyakit ruhani. Andaikan itu penyakit jasad, maka jasadnya diobatin. Namun ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu bukan penyakit jasad. Itu adalah penyakit ruhani. Ini yang banyak orang gagal paham. Tidak bisa membedakan mana penyakit jasad, mana penyakit ruhani. Ya, penyakit jasad diobatin 40 hari sembuh kalau itu penyakitnya penyakit jasad. Contoh luka diobatin 40 hari sembuh kalau penyakit jasad mah. Misal lambung sakit, kalau memang ini murni hanya lambung saja diobatin. Ibarat kata minum air garam aja. Kalau udah sembuh kalau memang itu hanya jasadnya yang sakit. Namun kalau ada penyakit, udah diikhtiarkan, berulang kali diikhtiarkan, berobat sudah kemana-mana, ikhtiar sudah apa aja, berobat ke rumah sakit, ke orang pintar dan lain sebagainya, udah 40 hari nggak sembuh, itu murni penyakit itu efek daripada penyakit ruhani. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu, menganggap segala penyakit yang dirasakan organ tubuh, ya organ tubuhnya yang diobatin. Sehingga hanya terus-terusan cari obat ini nggak cocok, cari obat lain nggak cocok, cari ikhtiar lain. Makanya mau sampai kapanpun nggak menemukan kesembuhan. Karena nggak menyadari ternyata efek daripada penyakit rohani bisa berdampak pada penyakit jasadi. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, jika segumpal daging baik, jasad kita pun akan baik. Jika segumpal daging buruk, semua termasuk jasad kita pun akan buruk. Nah, banyak orang tahu akan hal ini, namun ketika menghadapinya justru malah seakan-akan lupa, bahkan dilupakan. Tuh teman-teman. Makanya terkadang bagi orang-orang anxiety itu kadang gini, makanya gini teman-teman. Bagi yang memiliki penyakit anxiety, panic attack, penyakit GERD, asam lambung, yuk direnungkan dah. Direnungkan, takut malam, takut banyak orang. Kira-kira takut dengan keramaian itu penyakit jasad atau penyakit ruhani? Itu yang harus dipikirkan. Jadi yang diobatin bukan lagi jasadnya, bukan lagi fokus apa obatnya, minum apa, herbal apa, bukan itu. Namun yang harus kita obatin adalah ruhaninya. Ketika ruhaninya sehat, orangnya waras, pasti badannya sehat. Karena orang yang gampang sakit, orang yang mudah sekali sakit, kenapa? Orang yang sulit bahagia, sulit membahagiakan dirinya sendiri.
Tuh, bagi dia kebahagiaan itu ketika mendapatkan kesehatan, dikasih uang, dapat uang dan lain sebagainya. Karena mindsetnya hanya seperti itu. Setiap hari yang dipikirkan masalah, masalah, masalah. Orang semakin banyak pikiran, apalagi semakin banyak memikirkan masalah, sok tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Dampaknya apa? Bukan hanya badan yang jadi sakit, dampaknya perkara rumah tangga, hubungan secara keluarga, itu akan terkena dampak buruk semua. Nah, itu teman-teman. Makanya kebahagiaan itu penting. Yuk, kebahagiaan itu bukan terletak pada lisan seseorang. Kebahagiaan itu bukan terletak pada materi. Kebahagiaan itu terletak pada diri kita sendiri. Karena kuncinya ada pada diri kita. Yang pengen bahagia, yang menentukan bahagia, ya kita sendiri. Makanya bahagiakan diri dengan cara apa? Banyak caranya. Satu yang pasti akan melahirkan kebahagiaan adalah ketaatan. Pasti. Ketaatan akan melahirkan kebahagiaan. Pasti. Pasti. Orang yang taat pasti akan melahirkan kebahagiaan. So, teman-teman yang kalau sholat malam maaf kalau sholat Isya terkadang suka nunda-nunda, terkadang jam 8 baru sholat, jam 9 baru sholat, gimana rasanya? Malamnya berasa kayak ada yang ngejar kan? Namun ketika sholat Isya, biasa sholat Isya ditunda-tunda, begitu sholat Isya tepat waktu, malamnya gimana? Pasti bahagia. Pasti. Yang biasa menunda-nunda sholat Isya, yuk contoh, gampangannya yang biasa-biasa menunda sholat dah. Kadang ditunda dulu sholatnya. Ketika belum sholat kan rasanya kayak gelisah. Namun begitu udah sholat, plong banget rasanya. Apalagi yang udah sering menunda-nunda sholat. Sholat Isya ditunda-tunda jam 8, jam 9, jam 10 baru sholat Isya. Nah, ada suatu hari dia sholat Isya sengaja di tepat waktu, di awal waktu. Sok malamnya pasti bahagia rasanya. Nah, bukti bahwasanya mencari kebahagiaan hanya dengan satu jalan, yaitu jalan ketaatan. Tuh ya, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan lahir batin itu hanya dengan satu jalan, yaitu jalan ketaatan. Makanya kalau ada orang kok nggak bahagia hidupnya, ya karena kurang taat sama Allah. Ada orang nggak bahagia hidupnya, ya karena kurang taat sama Allah. Andai kan dia taat, pasti bahagia hidupnya. Nah, bagi orang yang sulit bahagia selain kurang taat, karena yang ia pikirkan hanya dunia. Yang ia cari hanya dunia, keinginan, harapan, angan-angan dunia. Ketika dunianya tidak seindah, tidak sesuai apa yang ia harapkan, akhirnya dia sulit bahagia. Nah, keinginan, harapan, angan-angan juga salah satu penyebab sulitnya kebahagiaan. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, Tuhan-Tuhan kecil yang ada dalam dada harus dibunuh. Tuhan kecil itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Itu adalah Tuhan-Tuhan kecil. Karena orang ketika memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki angan-angan dunia yang berlebih, secara otomatis ya, dia akan menjadi budak keinginannya. Dia akan menjadi budak ketakutannya, kekhawatirannya. Dia akan menjadi budak. Lihat tetangga pengen ini, lihat tetangga beli ini, pengen. Buka sosial media, lihat HP baru, pengen. Lihat baju baru bagus, pengen. Segala apa dipengenin. Pasti sulit bahagia orang seperti itu. Ya. Ya, itu seperti itu. Makanya kunci kebahagiaan adalah ketaatan. Kunci kebahagiaan adalah ketaatan. Orang sakit nggak sembuh-sembuh, ya karena kurang bahagia hidupnya. Nah, bagi dia bahagia itu bentuknya materi. Enggak. Bahagia orang materi banyak yang nggak ada orang yang materinya banyak belum tentu bahagia. Bahkan kami pernah diundang salah satu direktur. Intinya salah satu direktur di salah satu perusahaan stasiun televisi yang terbesar di Indonesia. Nah, kami diundang, saya bersama guru saya dan beberapa santri diundang. Di mana rumah tersebut secara ini penghuninya hanya 4. Bapak, ibu, anaknya 2 perempuan. Memiliki pembantu 13. Memiliki satpam 6. Kemudian memiliki kolam renang yang sangat besar. Jadi 4 orang, rumahnya begitu besar, bahkan jumlah pembantunya lebih banyak dari jumlah anggota keluarganya. 13 pembantu. Security-nya ada 6. Tuh. Nah, secara materi banyak banget teman-teman. Banyak banget. Mungkin secara nominal seri di ATM-nya itu serinya udah banyak banget digitnya. Namun apakah itu jadi jalan kebahagiaan? Enggak. Justru kami diundang karena mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Diundanglah oleh suaminya. Suaminya curhat. Yang pada intinya secara dunia kami tidak ada kurangnya. Namun secara batinnya kami tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa ini bisa terjadi?
Bahkan saya pengen makan satu meja, mereka saling peduli saja, nggak ada. Begitupun satu meja, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kakak adik nggak akur, ibu sama suaminya kadang sering gesekan mulu, kadang berantem, terus aja berantem. Nah, si suaminya tuh pengen banget merasakan kebahagiaan, teman-teman. Nah, ini salah satu bukti ya, bahwasanya bagi orang-orang yang beralasan, saya nggak bahagia gara-gara nggak punya duit, salah kaprah guys. Kenapa orang nggak bahagia? Karena dia kurang taat. Itu intinya guys. Ya, jadi yang bikin bahagia itu duit, salah. Yang bikin bahagia itu ketaatan. Karena udah buktinya udah banyak sekali. Banyak orang-orang kaya yang hidupnya nggak bahagia. Secara duit mereka banyak. Namun mereka tidak bisa merasakan bahagia. Karena apa? Kurang taat. Jadi bagi orang-orang yang masih beronsepsi bahwasanya kebahagiaan itu ketika duit banyak, salah teman-teman. Kebahagiaan itu ketika kita bisa taat sama Allah. So, ketika teman-teman semisal bisa menjadi perantara dari Allah untuk melakukan kebaikan, berbagi kepada orang yang nggak mampu, kemudian orangnya senang, orangnya bahagia, gimana rasanya di kita? Ikut bahagia nggak? Ikut bahagia. Jadi kebahagiaan itu banyak pintunya dengan jalan ketaatan, dengan jalan perintah-perintah agama. Itulah kunci kebahagiaan. Kalau hanya pola pikirnya duit banyak, ya itu budak dunia namanya. Itu namanya budak dunia. Kalau sholatnya selalu tepat waktu, tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, itu apa ya? Satu, kenapa penyakitnya nggak sembuh? Penyakit itu datang sebagai 3 perkara. 1 ujian, 2 teguran, 3 azab atau musibah. Sebagai ujian itu apa? Sholatnya taat, puasanya rajin, sodakohnya rajin, baca Qur'annya rajin. Begitupun dengan perkara keluarga. Dengan siapapun, dengan tetangga, gak ada masalah satupun dengan orang lain. Dikasih sakit itu ujian. Kemudian yang kedua, ada orang sholatnya taat, ibadah semuanya rajin, baca Quran, sholat malam, sodako, semuanya rajin. Kemudian hablum minannasnya juga baik, cuma ada kesalahan, sempat jengkel kepada seseorang, dikasih sakit, itu teguran. Kemudian yang ketiga, sholatnya belontang-belanteng. Sekalinya sholat buru-buru. Sodako nggak pernah, puasa nggak pernah, sholat malam nggak pernah. Kemudian melakukan kebaikan jarang, bahkan bisa dikatakan nggak pernah. Kemudian perkara sosial, banyak masalah, banyak nggak akur, banyak silaturahim bermasalah. Dikasih sakit, musibah atau azab. Nah, ketika sholat kita, ibadah kita belum melahirkan kesembuhan pada penyakit kita, karena apa? Sholat kita belum merubah kesalahan kita. Sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin secara sholatnya udah baik, namun perbuatan setelah salamnya belum baik. Itu juga bisa. Atau mungkin secara ibadahnya udah bagus, namun ada penyebab penyakit yang belum diperbaiki. Ingat, penyebab penyakit itu hablum minallah, hablum minannas, rahmatan lil alamin, dunia akhirat. Nih ya. Makanya terkait perkara sakit, ibadahnya udah jalan, itu udah bagus. Ibadah udah jalan, ibadah udah rajin, itu udah bagus. Kenapa ada yang belum sembuh? Karena ada penyebab yang belum diperbaiki. Ya, karena ada penyebab yang belum diperbaiki. Contoh, ibarat kata seperti orang punya rumah, di dalam rumah ada segumpal daging. Segumpal daging itu dibiarkan, akhirnya jadi bangkai dan banyak lalat. Padahal dia udah nyapu, dia udah ngepel, dipasangin pengharum, dipasang segala anti lalat dan lain sebagainya. Namun bangkainya masih ada. Kira-kira nyapu ngepelnya ngaruh nggak? Nggak ngaruh kan? Tetap aja lalat akan tetap masuk. Karena apa? Lalat mencium bangkainya. Bukan karena tempatnya udah disapu, udah dibersih. Enggak. Begitupun penyakit. Meskipun ibadah kita, sholat kita taat, namun ketika penyebabnya belum diperbaiki, maka penyakit itu akan tetap ada. Nah, sedangkan penyebabnya penyakit itu dari sifat perilaku perbuatan kita. Karena Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Sedangkan gerbangnya dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Sholatnya mah sholat, sifat perilaku perbuatannya belum diperbaiki. Kemudian lihat sakitnya apa dulu. Ketika sakitnya dari leher ke atas disebut wilayah dunia, berarti sakitnya disebabkan karena perkara dunia. Sakit dari leher ke bawah, organ tubuh bagian bawah leher, disebutnya sakit perkara akhirat, yaitu murni perkara ibadah. Kalau sakitnya organnya sebelah kanan,
disebutnya hablum minanas rahmatan lil alamin, berarti harus perbaiki hubungannya dengan orang lain, perbaiki hubungannya dengan alam semesta. Jika sakitnya di organ tubuh sebelah kiri disebabkan karena apa? Hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Berarti apa? Adanya dosa yang menjadikan Allah murka. Boleh jadi ada kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, adanya dosa riba. Nah, itu. Jadi bukan melulu tentang perkara sholat saja, harus ada kesalahan yang kita perbaiki. Memperbaiki kesalahan itu bukan hanya dengan sholat. Ketika sholat namun belum tobat, itu belum sholat namanya. Makanya tobat. Tobat itu segala-galanya. Akui kesalahan dan berjanji untuk tidak ngulangi lagi. Itu baru tobat. Sholatnya jalan, namun kesalahannya masih jalan, itu belum tobat. Oke? Jadi seperti itu. Makanya sebetulnya kunci daripada kesembuhan itu perbaiki penyebabnya. Ketika sudah diperbaiki penyebabnya, diimbangi dengan ketaatan, pasti sembuh. Pasti ketaatannya dijalankan, namun kesalahannya nggak diperbaiki, ya sarua atuh dah. Ibarat kata rumah udah dipel, udah disapu, udah diwangikan, udah dibersihkan, namun bangkainya di dalam rumah nggak dibuang-buang, tetap aja lalat, tetap aja binatang-binatang tetap aja pada masuk, gitu ya. Jadi bukan terletak pada sholatnya, perbaiki penyebabnya, lalu ikhtiarkan dengan tawakal, dengan jalan ketaatan. Nah, itulah jalan sembuhnya. Karena banyak sholatnya rajin, tepat waktu, ke masjid, jamaah. Ya, namun selepas salam, ia lupa dengan sholatnya. Sifatnya, perilakunya, perbuatannya nggak dibenerin, nggak diperbaiki. Sarua atuda, nggak akan ngaruh. Jadi sholatnya nggak ngaruh pada kepribadiannya. Nah, ini bukti orang taubatnya nasuha, sholatnya bisa merubah dirinya. Merubah sifat, perilaku, perbuatannya, merubah ibadahnya, menjadi lebih taat lagi. Ini bukti taubat itu diterima. Ya, kita ngaku tobat, belum tentu tobat kita sudah diterima oleh Allah. Ciri-ciri tobat yang belum diterima, udah ngaku tobat, namun sifat, perilaku, perbuatan, kesalahan, kekurangan masih tetap dilakukan. Tuh teman-teman, itu belum diterima tobatnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi meskipun sholatnya rajin, sodakohnya rajin, sholat malamnya rajin, duhanya rajin, semua kebaikannya rajin, namun penyebab sifatnya belum diperbaiki, ya sama aja. Sama aja. Karena kunci paling utama adalah perbaiki. Bukankah sholat itu diperintahkan untuk apa sih? Rasulullah kan diperintahkan untuk apa sih? Untuk memperbaiki akhlak kan? Nah, makanya kita pahami akhlak. Akhlak kita. Nah, ini kebanyakan orang kan nggak tahu sifat apa sih penyebab penyakit saya. Dari perilaku yang mana penyebab penyakit saya? Dari perbuatan yang mana penyebab penyakit saya? Kan kebanyakan orang nggak tahu. Sedangkan alam tubuh kita sebetulnya sudah ngasih tahu. Cuma karena kitanya banyak yang belum paham, karena belum pernah belajar dan lain sebagainya, akhirnya ya hanya sebatas istighfar, melakukan kebaikan-kebaikan itu saja. Andaikan kita semuanya belajar, apa sih penyebab penyakit dalam tubuh kita? Ingat, ya, ini cara mendiagnosanya supaya kita lebih fokus. Karena kebanyakan orang memperbaiki diri tapi ngambang, bingung apa yang harus diperbaiki. Ya kan? Bingung, ngambang apa yang harus diperbaiki. Makanya, ayo kita belajar membaca alam tubuh. Ini adalah cara untuk mendiagnosanya. Kan kalau orang ke rumah sakit, ke dokter kan dicek kelopak matanya, dicek lidahnya. Supaya dokter tahu apa penyebabnya. Ya kan? Dicek dulu darahnya. Ada makhluk apa, ada virus apa, ada bakteri apa, supaya dokter tahu apa penyebabnya. Nah, makanya sebelum itu ada, Allah itu sudah mengajarkan kepada diri kita bahwasanya organ tubuh kita itu sudah ngasih tahu sebetulnya. Sudah ngasih tahu, cuma kitanya yang nggak peduli dengan diri sendiri. Kita hanya peduli kepada nafsu kita, keinginan, harapan, angan-angan. Sehingga apa? Kita mencampakkan jasad kita. Hak-hak jasad banyak yang kita zolimi, hak-hak batin, hak jiwa, hak akal, hak ruh, itu banyak yang kita zolimin. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya nggak paham. Padahal andaikan semua orang memahami metode diagnosa ini, sebetulnya mudah jalan sembuh itu.